Selamat pagi, salam kebangsaan dan kebinekaan. Merdeka! Merdeka! Inilah hari yang dianugerahkan Tuhan. Inilah hari Tuhan yang kembali menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah Tuhan. Bahwa kemerdekaan Indonesia yang Tuhan kenankan itu mewujud pada kebinekaan suku, bangsa dan agama. Sebagaimana pada mulanya Tuhan pun menciptakan segala sesuatunya dalam keberadaan yang berbineka. Sebagaimana kehadirannya dalam roh Pentakosta yang menghargai kepelbagaian suku bangsa, keragaman, budaya, dan kemajemukan bahasa manusia. Inilah pula hari anugerah Tuhan untuk kembali bersyukur dan merayakan ulang tahun proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta merayakan keselamatan dan stabilitas keamanan nasional dan lokal, provinsi dan kota madya, juga kota kabupaten dari kuasa jahat yang oleh politik sektarian dalam paham fundamental dan intoleran hendak mengkhianati untuk merusak kebinekaan, menurunkan sangsaka merah putih, dan juga ingin mengganti ideologi negara yang Tuhan anugerahkan sebagai pemersatu bangsa itu dengan ideologi sektarian berdasarkan agama tertentu yang jelas akan memecah belah kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia. Ini pula hari anugerah Tuhan untuk bersyukur atas keselamatan pemerintah serta keselamatan negeri tercinta Indonesia Raya dari petaka dan tragedi pandemi COVID-19 yang dipolitisasi serta ditunggangi oleh para pejabat serta politisi busuk yang tidak peduli akan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Namun begitu rakusnya dan tidak tahu malunya, melulu hanya mementingkan kepentingan politik serta kepentingan diri sendiri dan keluarganya saja. Dalam prihatin dan tawakal, kita berbelasungkawa atas korban nyawa akibat pandemi COVID-19. Dalam pengharapan yang teguh, kita berdoa memohon kesembuhan mereka yang masih menjalani isolasi mandiri di rumah, maupun mereka yang menjalani isolasi mandiri di tempat khusus di bawah pengawasan para medis. Dalam doa syukur, kita bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kita, sesama anak bangsa yang telah sembuh, untuk bersama dalam sukacita merayakan 76 tahun Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, mari kita berdiri bersama dan memulai rangkaian ibadah syukur dan sukacita kita dengan memuliakan Tuhan dengan nyanyian pembuka ibadah. Maka
diberkati Tuhan dalam syukur atas berkat Tuhan berupa 76 tahun HUT kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing ibadah terambil dari Injil Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Sabda Yesus yang bertutur sebagai berikut. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian nats pembimbing ibadah. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dalam Kristus Yesus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Doa syukur atas kemerdekaan. Dalam perjumpaan sukacita untuk bersyukur bersama dengan seluruh anak bangsa, kita bersyukur atas 76 tahun usia proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di pagi ini. Marilah kita bersama mengheningkan cipta sejenak bagi para pejuang revolusi kemerdekaan dan bagi para bapak dan ibu pendiri bangsa dan Dwi Tunggal proklamator kemerdekaan Indonesia. Mari kita hening dalam saat teduh bersama. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, penganugerah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah-Mu yang maha agung berupa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sungguh kami imani bahwa kemerdekaan Indonesia yang kemudian dipelihara, dijaga dan dilaksanakan dengan topangan 4 pilar ideologis, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, adalah atas perkenan dan restu Tuhan. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih dan perkenan Allah dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Bukan cuma sekali dua kali saja gerakan-gerakan makar beraliran ekstrem kiri, kurung komunis maupun ekstrem kanan, fundamentalis agama, berupaya dengan sengaja, masif, sistematis,
semenjak tahun 1948 dan tahun 1965, 1966, dekade 1980-an, tahun 1998 dan era tahun 2000-an, hingga kini terus mencoba untuk merusak dan meruntuhkan 4 pilar kebangsaan NKRI. Namun selalu saja Tuhan turut bekerja dalam pemerintah Indonesia yang sah, khususnya melalui Polri dan beserta TNI, untuk menggagalkan gerakan pengacau keamanan, bahkan upaya makar yang mengancam eksisten NKRI dan 4 pilar kebangsaan anugerah Tuhan itu. Atas penyertaan dan pembelaan Tuhan serta karya nyata Tuhan dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia serta keutuhan NKRI serta dalam sejarah keselamatan NKRI melalui pemerintah yang gigih dan bersungguh-sungguh menekan angka kematian karena pandemi COVID-19 serta upaya yang serius untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, maka teguhkanlah hati kami dan hati setiap anak bangsa ya Tuhan. Bahkan NKRI dan 4 pilar kebangsaan Indonesia adalah harga mati, karena Tuhanlah yang memberikannya bagi seluruh kami dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Untuk itu kami bersyukur atas keselamatan dan kejayaan Indonesia yang telah berlangsung selama 76 tahun. Untuk itu kami bersyukur atas hari ini, ulang tahun ke-76 proklamasi kemerdekaan negeri kami. Untuk itu kami pun mengucapkan terima kasih padamu ya Tuhan, seraya dalam syukur dan bangga kami pun berucap Dirgahayu Indonesiaku. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, tibalah kita pada pemberitaan firman. Sebelum kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus, baiklah kita menyiapkan bahan Alkitab yang akan kita baca dalam rangka mensyukuri 76 tahun HUT kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Perjanjian Baru surat Roma pasal 7. Roma pasal 7. Nanti kita membaca pada ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan ayat inti pada ayat 19. Kalau sudah mendapatkan bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan, Roma pasal 7 tersebut, biarkan Alkitab terbuka di tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan negeri yang kami cintai, Indonesia Raya, pada jam 10 nanti, kami datang dalam syukur bersama dengan jemaat Tuhan yang terikat menjadi keluarga besar jemaat GPB Tugu untuk bersyukur dalam ibadah HUT proklamasi kemerdekaan NKRI, untuk memohon, untuk bersama-sama mendukung dalam doa bagi apa yang boleh menjadi tema sukacita perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan NKRI. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Biarlah firman-Mu
boleh berbicara dan memberi motivasi iman kepada semua kami sebagai warga negara, melalui keberadaan kami sebagai warga jemaat, sebagai umat Tuhan, untuk berdoa, tapi juga turut bekerja dalam gerakan gereja, masyarakat, dan agama untuk menjadi kawan sekerja Tuhan bagi eksistensi Indonesia yang kami cintai. Tuhan, urapi dan berkati kami dalam firman-Mu, agar dalam kehidupan berjemaat, utamanya berbangsa dan bernegara, firman Tuhan juga boleh menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Dalam Kristus, firman yang hidup itulah kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama untuk mendengar pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah HUT Proklamasi Kemerdekaan NKRI pagi ini yang diambil dari surat Roma 7 ayat 13 hingga ayat yang ke-20 bertutur sebagai berikut. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk kembali.
Persekutuan yang diberkati Tuhan, dalam dunia politik ada ungkapan yang menggunakan nama hewan jenis unggas, yakni bebek. Tapi sebenarnya bukan berkaitan langsung dengan kehidupan hewan bebek itu sendiri, melainkan hanya digunakan sebagai metafora atau sebagai bahasa kiasan saja. Ungkapan metafora atau ungkapan kiasan itu adalah lame duck atau bebek lumpuh. Jemaat Tuhan, ungkapan lame duck atau bebek lumpuh ini adalah kiasan untuk menggambarkan seseorang atau sekelompok orang yang punya kuasa, yang punya jabatan, yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dan sangat besar, tapi kini ia tidak bisa apa-apa lagi, tidak berdaya, seperti orang lumpuh karena kuasa, jabatan, wewenang dan pengaruh yang ia miliki itu dilucuti, dipangkas, dipreteli habis. Sehingga ya itu tadi, masih menjabat, masih dikenal sebagai penguasa, tapi sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nggak ada power lagi, tidak bertaji, tidak bergigi, karena itu tidak bisa unjuk gigi lagi. Kecuali berada sebagai pesakitan seperti lame duck atau seperti bebek yang lumpuh. Saudara, bukan hanya dalam realitas berpolitik yang lalu bisa memiliki potensi untuk ada tersudut, terkotak sebagai lame duck atau sebagai bebek yang lumpuh, tetapi di dalam realitas kenyataan kehidupan beragama, dalam realitas kenyataan kehidupan yang berpelayanan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pejabat gereja, sebagai jemaat, bisa saja realitas kenyataan kehidupan seperti lame duck atau bebek lumpuh itu terjadi. Mengapa? Karena khotbah hari Minggu kemarin mengatakan upah dosa adalah maut. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dalam realitas kenyataan kehidupan seperti itu lalu terjadi seperti kesaksian testimoni yang kita baca dalam Roma pasal 7 ayat 13 tadi sampai dengan ayat 20 atau bahkan sampai dengan ayat yang ke-26. Membuat orang yang berpendidikan tinggi, terpelajar, punya jabatan strategis, terpuruk menjadi sebagai lame duck atau sebagai bebek lumpuh tadi. Testimoni atau kesaksian yang Rasul Paulus share di tengah-tengah problematika kehidupan yang tengah dialami oleh jemaat Roma tentang keberadaannya sebagai Saulus sang antikristus dulu, seorang yang berpendidikan tinggi di bidang agama Yahudi, menjadi pakar atau ahli Taurat yang muda,
di bawah bimbingan Profesor Gamaliel, yang lalu kemudian ia juga menjadi mahasiswa atau murid yang sangat-sangat dibanggakan dan dikasihi oleh Profesor Gamaliel, yang bahkan menurut catatan sejarah dalam usia relatif muda, belum sampai ke 30 tahun, karena kegigihan, karena totalitas dalam hal tanggung jawabnya sebagai pemimpin garis keras, pemimpin muda garis keras Yahudi, ia sudah diberikan brevet, dipercayakan license to kill, lisensi untuk membunuh orang-orang Kristen di seluruh wilayah jajahan Roma. Kalau bersama dengan kelompoknya dia datang mengobrak-abrik rumah ibadah orang Kristen, memukuli, bahkan membunuh orang Kristen, nggak apa-apa. Dia tidak dijerat hukum Yahudi maupun hukum Romawi. Itu semua dilakukan dalam penghayatan agama, saudara. Dalam penghayatan akan hukum Taurat. Tetapi dalam tafsir yang keliru. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 10 pada ayat yang kelima, Roma 10 ayat yang kelima tadi, kita melihat bagaimana realitas kefanatismen orang Yahudi. Dikatakan di situ apa yang lalu kemudian menjadi keyakinan mereka, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Itu dikutip dari Imamat 18 ayat 5 dari kitab Taurat. Kalau kita baca Imamat pasal 5 itu sendiri, itu merupakan kata-kata langsung dari Tuhan Allah kepada Musa. Apa yang tertulis, apa yang diberikan dalam bentuk hukum Taurat, lakukanlah itu, maka engkau akan selamat. Jadi lalu kemudian buat orang-orang Yahudi, seperti yang lalu kemudian dibawa kembali oleh para pengajar-pengajar sesat dari Yerusalem yang merusak kesatuan dan persekutuan jemaat di kota Roma pada waktu itu, nggak perlu Yesus. Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan Tuhan. Dan karena itu ketika lalu kemudian orang-orang Kristen itu mentuhankan Yesus, itu merupakan suatu penodaan, penistaan. Dan karena itu lalu kemudian mereka selalu menjadi persoalan, menjadi masalah dalam perjumpaan dengan orang-orang Yahudi, baik orang Yahudi Kristen maupun orang Yahudi yang non-Kristen apalagi. Tapi itu yang lalu kemudian direfleksikan, ya. Kepakarannya dalam bidang Taurat, keberhasilannya sebagai pemimpin muda garis keras agama Yahudi, ia refleksikan dengan sebuah realitas kenyataan kehidupan yang di dalamnya kita dapat belajar dan bahkan mawas diri dalam penghayatan keagamaan kita, penghayatan ketuhanan kita saat ini. Tadi dikatakan gitu kan, ya. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Apakah lalu kemudian hukum Taurat itu harus ditiadakan? Sekali-sekali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keberadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Paulus mendudukan hukum Taurat itu pada tempatnya yang sesungguhnya. Melalui hukum Taurat dia mengenal apa yang tidak Tuhan kehendaki, apa yang berdosa dia tahu. Bukan hanya melalui dasatita, tetapi dari hukum lainnya, baik hukum
ritual keagamaan, atau baik hukum sipil atau hukum etik moral. Hukum Taurat memberikan sebuah gambaran, petunjuk tentang apa yang berdosa, apa yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi lalu kemudian yang menjadi persoalan dikatakan di situ mulai daripada ayat 14, ya, dalam bacaan kita tadi, ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki. Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik, tetapi ketika aku mau melakukannya, bukan yang baik yang aku lakukan, tapi apa yang tidak baik. Ya, ulangi lagi di ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, itu kalau pakai bahasa politik tadi, Paulus tersudut, terpojok, terkotak di dalam realitas kenyataan kehidupan sebagai lame duck, sebagai bebek lumpuh. Dia tahu apa yang baik, dia pakar, dia ahli, tetapi ketika kemudian sampai kepada taraf implementasi, perbuatan, praktek, semuanya menjadi yang tidak baik, semuanya bertentangan dengan hukum Taurat, hukum kasih itu. Persekutuan yang diberkati Tuhan, itulah yang lalu kemudian ia coba gambarkan dalam realitas kenyataan kehidupan, dalam penghayatan agama, dalam kehidupan sebagai seorang Saulus yang ahli Taurat itu, dan bahkan juga dalam kenyataan kehidupan sebagai seorang yang hidup baru sebagai Rasul Paulus. Kalau dia tidak hati-hati, dia tidak mawas diri, terjebak kepada realitas kenyataan kehidupan kedagingannya, maka yang terjadi adalah kemanusiaan yang celaka, tubuh yang maut. Kenapa? Dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, karena upah dosa adalah maut, karena akibat daripada dosa adalah maut, ketidakbaikan, ketidakdamaian, ketidakrukunan, dan segala hal yang kacau dan balau. Kuasa dosa membuat kehidupan ini menjadi resah, muram, suram, pesimistik. Persekutuan yang diberkati Tuhan, itulah yang lalu kemudian dalam pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, paralel dengan realitas kenyataan kehidupan yang pesimistik kalau mengharapkan dari yang bukan Allah dalam Yesus Kristus, akan menjadi sebuah kenyataan kehidupan yang penuh dengan ketidakbaikan, penuh dengan kekacauan. Kita baca paralel dari kesaksian ini dalam Roma pasal 6 tadi ayat yang ke-23, tentang pentingnya mengetahui hukum Taurat, tapi juga lalu kemudian berjalan di jalan yang Tuhan Allah bentangkan menuju kepada goals atau sampainya kehidupan yang baik seperti yang diatur oleh hukum Taurat. Hukum Taurat hanya rambu, petunjuk arah, tapi jalan ke arah sana itu adalah jalan kebenaran menuju kepada hidup, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan persoalan nanti setelah kematian masuk surga saja, tapi di sini tidak ada seorang pun yang dapat hidup seperti yang Tuhan mau
kalau tidak berjalan di jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus. Dan karena itu dalam refleksinya dia katakan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu dalam Roma pasal 7 pada ayat lanjutan dari pembacaan kita, kalau kita lihat ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25, itu dia bahasakan ketika hidup ini tidak dalam Kristus dan tidak ada dalam pertolongan dan pembelaan Kristus. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Roma 7 ayat 22. Ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Karena itu ia sadari nggak ada yang dapat diharapkan dari kedagingannya yang dipengaruhi oleh dosa kecuali kecelakaan. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tidak menafikan, dia tidak meniadakan, dia tidak memuseumkan hukum Taurat. Tidak. Hukum Taurat ditaruh pada porsinya sebagai petunjuk, sebagai cermin, sebagai rambu untuk kehidupan yang baik. Lalu kita baca di dalam refleksi Paulus tentang realitas kenyataan kehidupan hukum Taurat dan Yesus, atau Yesus dan hukum Taurat, dalam Roma pasal 10 pada ayat yang 4. Sebab Kristus adalah penggenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya di dalam Yesus. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 dari Roma pasal 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Keselamatan, kehidupan yang kudus dan benar, kehidupan yang dapat memberlakukan hukum Taurat itu hanya dalam iman, percaya, dan hidup di dalam Yesus. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Ketika dia masih menjadi seorang ahli Taurat yang anti Kristus, dia hidup memberlakukan penghayatan agamanya, tapi sangat-sangat memalukan Tuhan. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, pernyataan Paulus tentang kemerdekaan dalam jalur pembenaran Allah ini mengingatkan kita akan apa yang juga Tuhan Yesus katakan ketika Dia bersama-sama dengan muridnya, dan yang juga diketahui oleh Rasul Paulus dalam refleksinya ini. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, Tuhan Yesus bilang, barang siapa di dalam aku, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu, seperti tadi yang kita pakai sebagai nats pembimbing ibadah kita tentang hidup dalam kebenaran Injil Kristus yang memerdekakan. Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, sebagai catatan terakhir, masih relevankah refleksi Paulus, refleksi Rasul Paulus tentang kehidupan yang lalu kemudian ia alami sebagai sesuatu pergumulan dengan hukum lain dalam dirinya, sehingga
senantiasa kalau dia tidak berhati-hati, yang ia lakukan adalah sesuatu yang ia sendiri sesali, prihatinkan. Apa yang aku mau tidak aku lakukan, tapi apa yang aku tidak mau itu yang aku lakukan. Seperti yang juga lalu kemudian kita baca tadi, seperti apa yang lalu kemudian Paulus tulis di dalam Roma pasal 7 pada ayat 22 sampai dengan 25 tadi. Akhirnya walaupun dia hidup di tengah-tengah kenyataan kehidupan dalam ketaatan menjalankan agama, tetapi dia katakan, aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kecuali Yesus. Tidak ada. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Paulus bilang. Nah, masih relevankah dalam kenyataan kehidupan kita yang sudah merdeka 76 tahun? Mari kita baca tanda-tanda zaman untuk membuat kita lalu berhikmat terhadap apa yang Rasul Paulus dan juga utamanya Tuhan Yesus bilang. Apakah kita memang harus benar-benar hidup di dalam Yesus agar kita berbuah banyak, agar supaya kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itu benar-benar memerdekakan kita? Masih relevan apa enggak? Nah, barangkali satu contoh aja yang dengan penuh permohonan maaf harus kita ingat sebagai sesuatu juga yang lalu kemudian seharusnya tidak terjadi, seperti jaminan tadi. Karena kitab suci berkata barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Tapi karena lalu kemudian tidak hidup di dalam kebenaran yang diperoleh dalam firman Tuhan, sehingga walaupun ada dalam negeri yang penuh dengan kemerdekaan ini, hidupnya tidak merdeka, tetap terkungkung dalam kuasa dosa dan maut. Kita masih ingat ya, di tengah-tengah kenyataan kehidupan yang sedang gencar-gencarnya dalam spirit sebagaimana yang tadi menjadi tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Presiden Jokowi mencoba untuk lalu kemudian berjibaku melakukan segala pekerjaan khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membutuhkan kerja yang extraordinary. Tapi kan sebagai umat Kristen, maaf kalau saya singgung ini, kita kecewa, bahkan malu ketika seorang tokoh muda Kristen didudukan sebagai menteri sosial, kans untuk menjadi sesama bagi sesama seperti orang Samaria yang murah hati, untuk menghidupkan kebenaran ajaran Injil Kristus, kebenaran Kristus untuk memerdekakan orang-orang yang penuh dengan penderitaan karena dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak psikologis COVID-19, COVID-19. Apa yang diperbuat? Korupsi. Gak berapa lama dicopot, lalu kemudian ditangani KPK, masuk bui. Anak Tuhan lahir di keluarga yang menyembah Kristus. Jadi kalau ditanya tadi apakah lalu kemudian pesan ini masih relevan? Masih terlalu relevan. Karena di tengah-tengah realitas kenyataan kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan yang kita syukuri ini, masih banyak kehidupan yang belum sepenuhnya merdeka. Utamanya dari kuasa dosa dan maut, sehingga kita mendapati suatu realitas kenyataan kehidupan yang kita usap-usap dada. Betapa sulitnya kebaikan ini ditegakkan di negeri yang kita cintai, dalam hal vaksin masihkah, dan dalam hal segala-galanya. Masih banyak hal. Firman Tuhan mengingatkan kita.
Indonesia akan tangguh, Indonesia akan tumbuh dengan baik dan subur kalau lalu kemudian setiap orang sadar bahwa dia harus hidup dalam kebenaran Allah, kebenaran Tuhan, mengikuti apa yang merupakan kebenaran dari Tuhan itu, sehingga lalu kemudian kebenaran itu memerdekakan untuk berbuat segala hal seperti apa yang Tuhan mau, dan pasti kehidupan yang tangguh, kehidupan yang bertumbuh akan berada dalam pertumbuhan sebagaimana yang didambakan dan diharapkan. Dan itulah doa kita ketika bersama-sama kita bersyukur bersama dengan seluruh anak bangsa. Untuk bersama-sama kita juga memberi salam kebangsaan dan kebinekaan ketika kita bersama-sama memiliki merdeka, tetapi benar-benar dengan tulus dan jujur kita hidup benar-benar sebagai orang yang merdeka karena kita hidup dalam kebenaran Tuhan yang telah memerdekakan itu. Dirgahayu Indonesia merdeka. Amin. Mari berdiri bersama untuk mengikrarkan pengakuan iman yang diadaptasi dari pengakuan iman Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Mari bersama kita berucap, manusia Tuhan ciptakan dan tempatkan di bumi ciptaan sebagai makhluk yang merdeka dan sebagai makhluk yang berakal budi. Dengan kemerdekaan dan akal budinya itu manusia Tuhan amanahkan untuk saling mengasihi, untuk hidup rukun di dunia milik Allah bersama-sama dengan makhluk ciptaan lainnya. Kita percaya kepada Allah yang telah menjadikan semuanya dan menjadikan segala sesuatu, yang menumbuhkan cinta kasih di antara sesama manusia, yang mempersatukan manusia dalam sebuah persekutuan keluarga dan masyarakat manusia, untuk menebar cinta kasih seturut teladan Yesus Kristus yang datang untuk membebaskan dari belenggu dosa dan mempersatukan kita dan yang bekerja di antara kita oleh Roh-Nya. Kita percaya kepada Allah yang memanggil untuk menjadikan hidup sebagai pentas kemuliaan-Nya, untuk mewujudkan kemanusiaan dalam kehidupannya yang menciptakan keutuhan manusia melalui keluarga dan masyarakat manusia, yang dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini dalam bentuk apapun harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan untuk menjalani kehidupan sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, sebagai manusia yang adil dan beradab, sebagai manusia yang hidup dalam kesatuan dan persatuan serta rukun dengan sesamanya, sebagai manusia yang memberi diri dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan bermufakat,
sebagai manusia yang mewujudkan keadilan sosial bagi sesamanya dimanapun dan kapanpun. Kitalah yang dipanggil untuk memberitakan kerajaannya dalam tanggung jawab gereja bagi masyarakat yang untuk selamanya Allah menyertainya. Kita akan dijauhkan dari hidup yang berseteru dan tercerai-berai jika hidup dalam iman dan takwa yang takut akan Tuhan dan senantiasa memberlakukan firman-Nya sebagaimana yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia dari kutuk dosa dan maut. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita bersyafaat, kita berdoa. Tuhan, jika bersama dengan seluruh anak bangsa hari ini, saat ini, kami ada dalam detik-detik bersejarah untuk kembali mengenang, rayakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah berusia 76 tahun. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami percaya itulah perkenanan Tuhan, itulah restu Tuhan atas perjuangan panjang para leluhur kami untuk merebut kemerdekaan bagi Indonesia. Tuhan, dalam keprihatinan kami memohon pengampunan Tuhan karena apa yang baik yang sudah Tuhan karuniakan acap dan berulang kali hendak dirusak oleh nafsu kedagingan untuk tidak menghargai kebinekaan, kepelbagaian, kemajemukan, tapi dengan pemaksaan kehendak untuk mengganti ideologi anugerah Tuhan yang menjadi pemersatu kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Untuk itu teruslah Tuhan berkati pemerintah negara bangsa kami bersama dengan aparat penegak keamanan nasional, regional maupun lokal bangsa kami, Polri maupun TNI, untuk senantiasa menjaga stabilitas pembangunan, stabilitas politik, stabilitas ekonomi, agar kiranya sungguh apa yang kami harapkan, Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh terus menerus berlangsung secara signifikan walaupun tidak semudah membalik telapak tangan. Utamanya ketika saat ini pemerintah negara bangsa kami sedang berjuang dengan gigih menekan angka masyarakat yang terpapar oleh virus corona dengan realistis mengadakan pelonggaran atas PPKM dengan strategi, dengan upaya agar roda perekonomian masyarakat dapat terus berputar dengan baik. Tuhan tolong berikan kesadaran, berikanlah sinergi dengan masyarakat bangsa yang Tuhan anugerahkan hidup senantiasa dalam akal sehatnya untuk menjurus kepada pewujudan imunitas atau ketahanan tubuh yang semakin baik dari keterancaman pandemi COVID-19, agar kiranya kami boleh ada dalam kesiapan untuk menghadapi COVID bukan sebagai pandemi tapi sebagai endemi, karena masyarakat sudah memiliki ketahanan tubuh yang cukup baik melalui vaksinasi. Ke dalam kuasa kasih-Mu lah kami serahkan upaya menuju kepada angka yang maksimal
agar seluruh masyarakat bangsa kami tervaksinasi. Berikanlah ketaatan kepada setiap masyarakat bangsa dimanapun tempat untuk dapat menahan diri dan berdisiplin menjalankan protokol kesehatan untuk menyelamatkan diri sendiri dan keluarga pun diri orang lain bersama dengan keluarga-keluarga lainnya dalam kebersamaan anak bangsa yang saling mengasihi dan mencintai, yang saling membangun dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan berkati stabilitas keamanan nasional regional di tengah-tengah upaya gigih pemerintahan negara bangsa kami untuk membawa Indonesia tangguh menghadapi ancaman dan tantangan dan bahkan terus bertumbuh walaupun kemuraman dan kesuraman masih terus menggelayut di langit-langit kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tapi bersama dengan kuasa Tuhan, ketika semua menjalankan tanggung jawabnya dalam hidup yang taat, takut dan takwa kepada Tuhan, maka kami percaya apa yang menjadi damba Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh boleh senantiasa terwujud menjadi kenyataan. Berkati gereja-gereja di Indonesia, berkati kami dalam gerakan gereja, masyarakat dan agama untuk juga ikut menopang semua kegiatan pemerintah negara bangsa kami. Sehingga bersama-sama kami mensyukuri 76 tahun HUT kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan, kontribusi-kontribusi yang konkret dalam kebersamaan yang bergandengan tangan, bahu-membahu untuk membangun dan menumbuh kembangkan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh. Tuhan berkati semua ibadah-ibadah gereja Tuhan. Tuhan berkati semua upacara-upacara yang dilaksanakan, khususnya yang dilaksanakan secara negara di Istana Negara. Kiranya semuanya boleh menjadi persembahan yang berbau harum untuk kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk terus menyertai dan memberkati perjalanan Indonesia Raya pada tahun yang ke-76 proklamasi dan kemerdekaannya. Kami berdoa Tuhan berkati juga semua umat Tuhan yang bersyukur dalam doa walaupun mereka terbaring lemah dalam sakit. Datang dan jumpailah mereka dengan kasih dan pertolongan Tuhan, seperti Tuhan datang kepada kami yang bersyukur dengan hati yang bangga atas usia baru Indonesia Raya yang kami cintai. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab. Janganlah menghadap hadirat Allah dengan tangan tak hampa,
tetapi masing-masing dengan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sementara kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan Gita Bakti nomor 86, baitnya yang pertama. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama kita berdoa persembahan secara berbalasan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi pemberian sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap disilakan berdiri. Persekutuan yang diberkati Tuhan, di akhir ibadah syukur 76 tahun HUT proklamasi kemerdekaan NKRI pagi ini, maksudnya nanti setelah berkat dan kita tutup dengan nyanyian amin 3 kali, kita tetap berdiri dengan sikap sempurna untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekarang terimalah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Kristus, berlakukanlah senantiasa hidup sebagai jemaat Kristus dan warga negara yang baik sesuai dengan pesan firman Tuhan tadi. Kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Hati dan pikiranmu senantiasa kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu senantiasa. Kita tetap berdiri
dengan sikap sempurna untuk bersama-sama dalam rasa syukur dan bangga kita menyanyikan nyanyian kebangsaan kita, Indonesia Raya.